Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NPM C1B019140. Berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Kebebasan untuk mendirikan suatu usaha perseorangan membuat siapa saja diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Biasanya perusahaan perorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, dan alat produksinya teknologi sederhana. Berikut ciri-ciri perusahaan perseorangan. Yang pertama, proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Kedua, pemilik perusahaan adalah individu atau keluarga. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Yang keempat, permodalan perusahaan perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang kelima, keberlangsungan usaha tersebut tergantung pada pemiliknya. Yang keenam, sistem atau cara mengelola usahanya sederhana. Yang ketujuh, nilai tambah atau nilai penjualannya usahanya relatif kecil. Yang terakhir, perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Baiklah, yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang hak pemiliknya dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Selain itu, latar belakang keahlian yang sama juga dapat mendorong seorang untuk secara bersama-sama membentuk suatu perusahaan. Berikut ciri-ciri perusahaan persekutuan. Yang pertama, dijalankan dengan hak kepemilikan bersama. Yang kedua, memiliki jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan. Yang keempat, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kelima, tanggung jawab seorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang dia tanam. Yang keenam, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Yang ketujuh, anggota yang menanamkan modalnya berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedelapan, besaran jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kesepakatan. Yang ketiga, perseorangan terbatas. Perseorangan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para si pemegang saham perseorangan terbatas yang berdasarkan pada jumlah saham yang dia punyai. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi perseorangan terbatas yang diantaranya yaitu seperti direksi, komisaris, dan rapat umum pada pemegang saham. Tujuan perseorangan terbatas untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham yang dimana pemegang saham ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan perseorangan itu. Berikut ciri-ciri perseorangan terbatas. Yang pertama,
Tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan. Yang kedua, mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, modalnya yang berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, tidak mendapatkan sebuah fasilitas dari negara. Yang kelima, dalam perusahaan dipimpin oleh direksi. Yang keenam, kekuasaan tertinggi terdapat pada sebuah RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, pada karyawan perusahaan bersatu sebagai pegawai perusahaan swasta. Yang terakhir, hubungan usaha diatur dalam sebuah hukum perdata dan lain-lain. Nah, itulah dari video saya yang saya jelaskan tadi. Apa ada salah kata? Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.